Semua manusia hidup di dunia selalu menginginkan hidup sukses baik secara finansial, sosial, keluarga, sehat jasmani dan rohani, aman dalam beraktivitas, mempunyai perasaan bahagia, damai dan mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Berbagai usaha dan upaya dilakukan manusia agar impian-impian hidupnya dapat diwujudkan. Tentunya setiap individu mempunyai skala prioritas masing-masing goal mana yang terlebih dahulu diwujudkan sehingga dirinya merasa sukses dan bahagia. Tidak jarang dalam mewujudkan semua keinginan-keinginan tersebut terjadi benturan kepentingan sehingga mengorbankan kepentingan yang lain. Dalam mewujudkan impian-impiannya tersebut, manusia malah merasa tertekan, sedih, bahkan menderita. Kondisi demikian sangatlah memprihatinkan kita semua dan tidak diharapkan, namun pada kenyataannya sering terjadi. Banyak dari kita mengejar kesuksesan finansial secara menggebu dan membabi buta, akhirnya membuat ketidakharmonisan keretakan dalam hubungan keluarga, baik karena kurangnya waktu yang diluangkan untuk keluarga ataupun kurangnya porsi dana yang disediakan untuk keluarga akibat peruntukan bisnis. Bisnis dengan menghalalkan segala cara yang merugikan orang lain dan masyarakat tentunya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan sosial, tentunya akan menjauhkan hubungan dengan Tuhan yang sangat merugikan diri sendiri dalam jangka menengah maupun panjang. Hanya berfokus pada kedekatan dengan Tuhan tanpa memperhatikan keberhasilan sisi finansial juga akan menimbulkan permasalahan. Bagaimanapun juga kita masih hidup di dunia yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia yang terhimpit secara ekonomi dan hidup dalam kekurangan secara finansial dalam jangka panjang akan hidup dalam suasana tertekan, cenderung melakukan tindakan yang melanggar norma agama maupun norma-norma lain yang berlaku di masyarakat. Agar manusia dapat optimal dalam mencapai kesuksesan-kesuksesan yang hendak diwujudkannya dan tidak mengalami tabrakan dari goal yang ditetapkannya, manusia harus mengetahui skala prioritas serta mewujudkan berdasarkan skala prioritas yang tepat. Manusia seharusnya mempunyai tujuan atau jangkauan hidup terbesar dan terhebat, yaitu Tuhan yang akan memberi keselamatan dan kedamaian hidup dalam jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka manusia harus memiliki ilmu, baik ilmu tentang kehidupan akhir atau biasa kita sebut dengan ilmu agama dan ilmu dunia. Ilmu agama mengajarkan tentang kedekatan dengan Tuhan, dan keserasian hidup di tengah masyarakat serta keselarasan dengan alam semesta. Bila ingin sukses hidup di alam akhir harus belajar ilmu agama, bila ingin sukses di dunia manusia harus belajar tentang ilmu dunia. Dan bila menginginkan kesuksesan yang sempurna, maka manusia mutlak harus belajar kedua ilmu tersebut. Hasil dari pembelajaran kedua ilmu tersebut antara lain: 1. Kedamaian serta ketenteraman hidup. 2. Keselamatan hidup di dunia dan akhirat. 3. Tingkat kesehatan yang tinggi baik jasmani maupun rohani. 4. Kelimpahan materi serta kemudahan dalam menjalani hidup di dunia. Pertama sekali tentukan tujuan terbesar dan jangka panjang, yaitu Tuhan. Dengan demikian kita menjadi orang yang sangat beruntung, karena hakikat manusia akan kembali kepadanya, dan kembali pada rahmat Tuhan. Bila tujuan utama kita bukan kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesuksesan semu.
Implementasi penetapan Tuhan sebagai tujuan utama dengan mensinkronkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita agar sesuai dengan keinginan Tuhan sehingga Tuhan ridho atau senang terhadap rencana yang akan kita lakukan. Cara termudah dengan mencocokkan apakah keinginan-keinginan kita sesuai dengan perintah Tuhan dan taat rambu-rambu yang telah ditetapkan atau larangannya. Setelah menetapkan target utama, selanjutnya kita susun rencana jangka menengah atau rencana 5 tahunan dan dijabarkan menjadi rencana kerja tahunan. Goal boleh tidak masuk akal namun dalam pencapaiannya harus masuk akal atau dapat dijabarkan dalam rencana 5 tahunan yang dijabarkan dalam rencana tahunan. Dalam dunia bisnis rencana kerja tahunan harus memperhitungkan sumber daya yang tersedia antara lain sumber daya manusia, finansial, pabrik, gudang, toko atau kios dan lain-lain serta alokasi kebutuhan penggunaan dana termasuk biaya persiapan proyek atau kegiatan dengan timeline atau skedul kegiatan. Pembuatan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP yang mengacu pada rencana jangka menengah mutlak dibuat untuk mempermudah pencapaian tujuan. Tanpa perencanaan di awal maka suatu proyek atau aktivitas sulit untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Demikian pula saat aktivitas berlangsung harus ada pengendalian atau kontrol atas yang kita kerjakan. Pada akhir pekerjaan harus ada laporan atas semua proyek atau aktivitas. Hal ini merupakan fungsi pengawasan untuk mengetahui apakah yang kita lakukan sesuai target, di bawah, atau melebihi target. Pembuatan laporan atas kegiatan bukan hanya berfungsi sebagai potret kesuksesan atau ketidakberhasilan namun juga berfungsi untuk pembelajaran agar ke depan tidak mengulangi hal-hal yang perform serta agar kita dapat membuat langkah-langkah perbaikan. Kegiatan tahunan harus dijabarkan menjadi program kerja bulanan dan selalu dipantau serta dikendalikan pelaksanaannya. Apabila terdapat yang kurang maka akan diperbaiki dan dikejar kekurang tersebut pada bulan berikutnya. Untuk mengukur suatu keberhasilan dapat diukur setiap tahun atau akhir tahun, dan harus peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila tahun ini hasilnya sama dengan tahun kemarin berarti kerugian, bila capaian tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya berarti kebangkrutan. Segala sesuatu di alam semesta merupakan bentuk energi diri kita, merupakan buah dari pikiran kita. Segala sesuatu yang ada pada alam semesta merupakan bentuk dari energi. Baik makhluk hidup maupun benda mati, begitu pula pikiran kita merupakan energi. Seperti apa pikiran kita begitulah jadinya diri kita. Setiap pikiran, emosi, dan tindakan atau sering disebut dengan attitude atau sikap merupakan bentuk energi yang mempunyai frekuensi yang pada akhirnya melahirkan bentuk secara fisik atau nyata. Pemikiran sederhana mempunyai frekuensi yang berbeda dengan pemikiran kompleks. Pemikiran sederhana tentunya membutuhkan energi lebih sedikit bila dibandingkan dengan pemikiran kompleks. Ide untuk membuat alat mengapung di air berbeda dengan membuat sebuah perahu dayung, perahu motor apalagi kapal induk, begitu pula cara untuk mewujudkannya. Agar dapat mengapung di atas air, kita bisa berada di atas beberapa bambu yang dirakit atau berada di atas ban dalam mobil. Pemikiran sederhana hanya membutuhkan action atau tindakan yang sederhana. Untuk menciptakan perahu dayung dibutuhkan kemampuan untuk membuat perahu dan sebuah dayung. Sedangkan untuk membuat perahu motor lebih rumit lagi, di samping harus menciptakan sebuah perahu juga harus membuat baling-baling dan motor agar perahu dapat melaju. Kapal induk tentunya sangat kompleks dalam pembuatannya, membutuhkan banyak sumber daya dan berbagai disiplin ilmu dalam pengerjaannya. Sebuah pemikiran, ide, atau gagasan merupakan blueprint atau cetak biru terhadap terbentuknya bentuk fisik. Tidak ada sesuatu ada atau timbul tanpa didahului oleh sebuah pemikiran.
Semakin tinggi pemikiran maka semakin rumit dan kompleks cetak birunya sehingga harus pula dituangkan dalam bentuk fisik atau bentuk gambar. Setiap bagian gambar mempunyai keterkaitan dengan bagian gambar lain agar objek yang diinginkan dapat bekerja sesuai dengan yang dikehendaki. Pemikiran yang lebih tinggi mempunyai getaran energi atau vibrasi yang lebih tinggi. Vibrasi yang tinggi mempunyai energi yang lebih halus dibandingkan dengan getaran yang lebih rendah. Frekuensi yang lebih tinggi dapat mempengaruhi frekuensi di bawahnya dan tidak sebaliknya. Partikel yang halus dapat menembus saringan yang lebih lebar. Sebaliknya partikel kasar tidak dapat menembus saringan yang lebih kecil. Inilah sebabnya mengapa harus menentukan goal yang paling tinggi, paling hebat agar kita dapat melewati goal-goal yang lebih rendah. Tetapkan goal jangka paling panjang agar goal jangka panjang, menengah, dan pendek dapat kita raih pula. Setiap pemikiran atau keinginan pasti dapat diwujudkan secara fisik. Di mana ada kemauan pasti ada jalan untuk mencapainya. Semakin tinggi keinginan, maka semakin besar pula usaha yang dibutuhkan. Setiap manusia menginginkan kesuksesan, keselamatan, kesejahteraan, serta kedamaian dan ketenteraman dalam hidup. Namun banyak di antara kita sulit mewujudkan impian besar tersebut. Kesulitan ini karena kita selalu memulai dari orang lain, melihat dan mencontoh mentah-mentah keberhasilan atas kesuksesan dan keberhasilan orang lain tanpa melihat dan belajar dari proses yang dilaluinya. Kita seharusnya mengetahui untuk apa manusia diciptakan oleh Tuhan di pentas dunia. Masing-masing diri kita diturunkan di dunia sebagai wakil Tuhan dengan keunikan, kompetensi, serta potensi yang menyertai. Perbedaan keunggulan dari masing-masing insan agar dunia roda kehidupan dapat berjalan, berputar, serta bersinergi. Setiap insan akan saling membutuhkan dan mengisi sehingga tercipta sinergi global. Dari perenungan mendalam atas penciptaan manusia, hal pokok yang perlu mendapat perhatian antara lain, 1. Melihat ke dalam diri sendiri kelebihan-kelebihan yang dimiliki beserta kekurangan yang ada. 2. Meningkatkan serta menyempurnakan keunggulan yang dimiliki. 3. Keinginan terdalam dari dalam diri yang ada. 4. Tentunya menutup kekurangan yang dimiliki tentunya. Intinya kita harus lebih fokus pada kelebihan bukan pada kekurangan yang kita miliki karena kemana kita tuju atau fokus energi akan mengalir dan akan membesar. Kalau kita fokus pada kelebihan untuk keberhasilan maka hal itulah yang akan kita dapatkan, demikian pula sebaliknya. Apabila bekerja sesuai gairah maka kesuksesan maksimum yang akan kita dapatkan. Mengerjakan sesuatu dengan senang hati maka kita akan selalu gembira serta menikmati. Menimbulkan perasaan sabar bila terjadi kegagalan dan tetap terus melangkah hingga keberhasilan tercapai karena kita dengan sepenuh hati dalam mengerjakannya. Bekerja dengan sepenuh hati atau bekerja dengan keikhlasan, hasil tak terhingga yang akan kita dapatkan. Seperti rumus dalam matematika, usaha dianalogikan sebagai pembilang dan harapan yang akan diterima sebagai penyebut. Bila kita mengusahakan sedikit dan berharap mendapatkan banyak maka kita mendapatkan sedikit. Semakin banyak yang kita harapkan semakin sedikit hasil yang kita dapatkan. Semakin banyak yang kita usahakan atau kita kerjakan dan sedikit yang diharapkan hasil yang kita peroleh akan semakin banyak. Dan bila kita mengusahakan tanpa berharap atau ikhlas maka hasil yang kita dapatkan tak berhingga. Sebagai ilustrasi, bila kita mengusahakan 10 dan mengharapkan 1 maka hasil yang kita peroleh 10.
Dan bila kita mengusahakan 1 dan mengharapkan hasil 10, maka hasilnya 1/10 atau 1/10. Apabila kita mengusahakan 10 dan tidak berharap atau harapan 0, maka hasil yang kita dapatkan tidak berhingga. Setelah kita menetapkan target terbesar, terhebat serta mengetahui kompetensi dan potensi yang ada pada diri sendiri, langkah pertama yang harus disiapkan yaitu berlapang dada. Lapang dada berarti hati nurani kita harus benar-benar merasa lapang atau luas, plong, dan merasa bahagia dan ceria jauh dari segala himpitan, tekanan, tidak bersemangat dan segala perasaan negatif lainnya. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan hati kita selalu lapang? Dalam mengarungi kehidupan manusia tidak selalu mulus dan sukses. Banyak sekali halangan, rintangan, dan kegagalan-kegagalan. Hendaknya kita selalu melangkah dan bergerak maju dan menatap gol yang telah kita tetapkan agar tujuan yang telah kita canangkan tercapai. Ada beberapa tips agar kita selalu berlapang dada. 1. Pastikan gol yang akan kita capai baik dan positif. Hal pertama ini mutlak dilakukan dengan cara menanyakan dalam hati nurani apakah tujuan yang akan kita capai sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan atau norma-norma yang ada dalam agama, hukum positif yang ada, serta norma-norma yang ada di masyarakat. Hal ini sangat penting agar dalam perjalanan mencapai tujuan kita tidak ada perasaan was-was, khawatir dan takut yang akan menjadi penghambat terhadap keberhasilan. 2. Berdoa. Langkah kedua yaitu berdoa kepada Tuhan mohon izin dan ridho atau perkenannya agar tujuan yang akan kita capai dapat berhasil dengan baik dan lancar tanpa gangguan berarti. Dengan berdoa berarti kita tidak berjalan dan bekerja sendiri tetapi bersama Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak selalu menaungi kita dan akan menolong kita dalam mencapai yang kita tuju. Bukankah Tuhan telah berfirman, "Aku seperti prasangka hamba-Ku." Dengan demikian maka kita berdoa harus dengan penuh perasaan akan berhasil. 3. Bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mencapai gol, merupakan hal ketiga yang harus kita lakukan dengan mencurahkan semua kemampuan yang ada baik pemikiran, waktu, tenaga, dana, keahlian, koneksi dan lain sebagainya yang kita punya. Mengerahkan segala potensi dan kompetensi yang ada secara maksimal mutlak dilakukan. Dengan melaksanakan yang menjadi domain kita sebagai manusia akan mendekatkan kita pada suatu keberhasilan. Bukankah Tuhan telah berfirman, "Aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa kaum tersebut berusaha untuk mengubahnya." 4. Pasrah atau menyerahkan hasil pada Tuhan yang Maha Berkehendak. Langkah keempat merupakan langkah terakhir setelah kita melakukan tahapan pertama sampai dengan ketiga. Terimalah dengan gembira apapun hasilnya. Manusia hanya menjalankan apa yang seharusnya diikhtiarkan atau dilakukan. Percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan hal terbaik bagi manusia. Jangan pernah berburuk sangka terhadap kehendak Tuhan karena hal tersebut tidak layak bagi manusia sebagai hambanya dan akan memberikan dampak negatif atau merugikan. Berprasangka buruk apalagi kepada Tuhan akan berakibat buruk pula pada diri sendiri. Apa yang terlihat buruk menurut penilaian manusia, belum tentu buruk. Hal ini karena ilmu manusia amat terbatas dibandingkan pengetahuan dan kebijakan Tuhan. Kebenarannya akan terlihat dengan berjalannya waktu. Yang ditetapkan Tuhan selalu terbaik walau terlihat buruk dan tidak menguntungkan bila dibandingkan dengan yang diusahakan manusia walau terlihat baik. 5. Selalu mengingat Tuhan dalam hati nurani. Dengan banyak-banyak mengingat Tuhan dengan banyak menyebut melalui lisan, berpikir, merenung, dan merasakannya dalam hati nurani pada setiap perjalanan hidup menjadikan kita lapang dada. Bila Tuhan selalu di hati nurani maka makhluk atau ciptaan tidak akan masuk dalam hati. Hati nurani merupakan tempat yang luas, bila ingatan kita dipenuhi dengan uang maka brankas masuk di sana.
Demikian bila kendaraan selalu kita ingat maka garasi atau pool kendaraan masuk. Banyak mengingat hewan maka dalam hati akan muncul kebun binatang. Pendek kata, bila kita banyak mengingat selain Tuhan dalam hati nurani maka segalanya akan masuk, dan hal inilah yang menjadikan hati kita sesak, berat, lelah dan sebagainya yang berimplikasi buruk terhadap segala sisi kehidupan kita. Lapang dada merupakan modal awal yang baik bagi manusia dalam melangkah mengarungi kehidupan dan memperoleh kebaikan-kebaikan yang melimpah pada berbagai sisi kehidupan seperti keharmonisan dalam rumah tangga maupun dalam hubungan kemasyarakatan dan hubungan yang lebih luas lagi. Dalam dunia bisnis, kesehatan, keselamatan, kelapangan hati sangat berperan besar dalam mewujudkan berbagai hal di atas. Dukung kami dengan like, share dan subscribe channel kami, potensidiri.id. Terima kasih.